A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan dan keberkahan hingga kita bisa mengikuti materi kali ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tata cara merawat jenazah sesuai syariat Islam. Adapun submaterinya mengenai menyolatkan jenazah. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mengenai 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. 3.7 menganalisis penyelenggaraan pelaksanaan jenazah. 4.7 menyelenggarakan prosedur penyelenggaraan jenazah. Apakah kalian semua pernah mengikuti menyolatkan jenazah? Baiklah, pembahasan kita kali ini akan menjelaskan bagaimana tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yang akan kita bahas tentang rukun salat jenazah secara berurutan. Yang mana yang pertama rukunnya itu 1. Niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan takbir 4 kali. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Membaca doa untuk jenazah. Dan yang ke-7, salam. Sedangkan bahasan yang kedua mengenai syarat-syarat sah sholat jenazah. Syarat-syarat sah sholat jenazah itu yang pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga, bukan jenazah orang yang mati syahid. Yang keempat, jenazah itu berada di hadapan orang yang hendak menyembahyangkannya kecuali sholat gaib. Dan yang kelima, sholat yang orang yang bersolat itu mestilah suci daripada hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai sunnah-sunnah sholat jenazah. Sunnah dalam sholat jenazah itu antara lain 1. Mengangkat tangan. 2. Merendahkan suara bacaan atau sir. 3. Membaca ta'awudz. 4. Disunahkan banyak jemaahnya atau makmum. Dan yang kelima, memperbanyak salam
minimal 3 saf. Dan yang keempat, bahasan kita tentang tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama kita berniat. Niat ini bisa dilakukan di dalam hati dan boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Di sini kita harus melihat dahulu apakah jenazah itu laki-laki atau jenazah perempuan. Apabila jenazahnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hada. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka niatnya usolli ala hadihi. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Setelah takbir itu, kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Langkah yang ketiga, lakukan takbir yang kedua dan lanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah lebih baiknya usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan pada tahiyatul akhir. Langkah yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Adapun bacaan doanya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkholahu waj'al jannata maswahu. Itu adalah untuk contoh mayit laki-laki karena kalau untuk contoh jenazah perempuan maka diganti dengan H. Selanjutnya langkah yang kelima, lanjutkan dengan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir adalah salam. Dari tahapan-tahapan tata cara pelaksanaan sholat jenazah tadi dapat digambarkan secara ringkas seperti terlihat pada gambar berikut. Dalam gambar ini terlihat takbir yang pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setelah takbir yang pertama dilanjutkan dengan membaca Quran surah Fatihah. Kemudian untuk gambar yang kedua, takbir kedua mengangkat tangan. Setelah takbir kedua dilanjutkan dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk mayit dan untuk takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa-doa yang lainnya. Demikianlah pembahasan materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat apa-apa yang telah kita pelajari hari ini dan akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.